Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahim Nasrullah, NIM 1810201144, kelas BSIK 4C1. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan perawatan memandikan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat. Nah, memandikan bayi baru lahir ini adalah yaitu membersihkan bayi dengan membasuh seluruh bagian tubuh bayi dari kepala bayi sampai ujung kaki bayi. Nah, tujuannya yaitu untuk memberikan rasa nyaman, personal hygiene pada si bayi tersebut dan membersihkan darah dan amnion setelah melahirkan. Nah, sebelum memandikan bayi baru lahir ini, kita ada hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, rencanakan waktu mandi sesuai pola tidur bayi dan pola makan. Yang kedua yaitu sebaiknya ruangan dalam temperatur 24 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan 40% sampai 50%. Nah, yang ketiga yaitu memandikan bayi setelah 6 jam, minimal 6 jam setelah melahirkan. Nah, yang selanjutnya yaitu mempersiapkan alat. Nah, alat yang perlu kita persiapkan yaitu catatan keperawatan, handuk, dan waslap bersih. Kemudian yaitu sabun bayi dan sampo, alkohol 70%, waskom, air hangat dan air biasa, kemudian popok dan pakaian bersih, dan yang terakhir yaitu apron. Nah, untuk selanjutnya yaitu prosedur memandikan bayi baru lahir. Nah, untuk tahap yang pertama yaitu baca catatan perawatan dan catatan medis pada bayi. Kemudian yaitu rencanakan mandi sesuai pola makan dan pola tidur bayi. Selanjutnya yaitu kita persiapkan ruangan yang kondusif dan tetapkan tujuan dilakukan prosedur memandikan bayi baru lahir. Kemudian yang kedua yaitu memasuki tahap perencanaan. Yang pertama yaitu kita persiapkan alat yang tadi, kemudian kita mencuci tangan sebelum memandikan bayi. Yang ketiga yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama kita berikan salam dan panggil klien sesuai namanya dan jelaskan prosedur dan tujuan tindakan pada keluarganya. Kemudian yaitu memberikan kesempatan keluarga untuk bertanya sebelum kegiatan kita mulai. Nah, sebelum memandikan bayi baru lahir ini kita harus mengkaji temperatur tubuh pada bayi serta apakah ada tanda dan gejala adanya distres pernapasan. Nah, sini yang selanjutnya yaitu kita memasuki tahap memandikan. Nah, pastikan bayi ini dalam kondisi nyaman dalam pegangan kita atau terbaring dalam inkubator. Kemudian yaitu periksa temperatur air yang kita siapkan tadi yaitu sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian air dalam waskom dan digunakan untuk menyekat dan membersihkan rambut. Nah, tahap yang pertama untuk memandikannya kita persiapkan waslap, kemudian kita celupkan air, kemudian kita usap mata dari kantus dalam ke kantus luar. Nah, kita kan udah kita celupkan air hangat, kita memasukkan kantus dari dalam menuju keluar. Begitupun juga dengan mata yang selanjutnya, kita berikan air hangat, kemudian kita bersihkan dari kantus dalam keluar. Nah, sudah. Kemudian yaitu kita bersihkan wajah dengan lembut menggunakan air biasa tanpa menggunakan sabun. Kita persiapkan waslap, berikan air, kemudian kita basuh muka bayi secara perlahan. Baik, selanjutnya yaitu kita membersihkan rambut. Nah, yang pertama kita pegang dengan bayi dengan aman, kemudian
basahi rambut bayi dengan lembut. Kemudian kita berikan sampo pada waslap kita yang tadi sudah kita gunakan tadi. Kemudian kita celupkan air. Setelah itu kita berikan sampo pada rambut bayi. Kemudian setelah kita mengganti sampo, kemudian kita bilas. Jadi dan keringkan kepala rambut dengan handuk dengan secara perlahan. Nah, kemudian yaitu kita membersihkan telinga bagian luar. Nah, membersihkan telinga bagian luar yaitu dengan gerakan memutar dan gunakan bagian yang berbeda untuk setiap telinganya. Kita gunakan waslap tadi, kita berikan air, kemudian bersihkan telinga bagian dalam dengan teknik memutar. Kemudian selanjutnya sama dengan di telinga yang lain. Nah, cukup. Kemudian yaitu selanjutnya kita membersihkan bagian tubuh dan ekstremitas pada bayi. Nah, sebelumnya kita harus melepaskan pakaian yang ada yang menempel pada tubuh bayi, kita copot. Nah, yang pertama yaitu kita membersihkan bagian leher dengan cara memutar juga secara perlahan. Berikan air kembali, kemudian bagian belakang. Selanjutnya yaitu kita bersihkan bagian lengan terlebih dahulu, kemudian bagian dada. Nah, ini dengan cara tadi memutar, kita berikan air lagi dan berikan pada tangan yang selanjutnya. Nah, baru kita akan membersihkan bagian dada. Dengan perlahan. Nah, kemudian kita bersihkan punggung bayi. Nah, untuk membersihkannya, ini posisi bayi dalam keadaan terlentang. Nah, pastikan bayi dalam genggaman kita dan bersihkan pada bagian punggung secara perlahan. Kemudian yaitu kita bersihkan sabun dan air dan kemudian kita bilas. Nah, caranya sama tadi, kita bersihkan sabun waslapnya bagian leher, kemudian bagian lengan sampai ketiak, kemudian bagian lengan juga ketiak, kemudian bagian dada dengan sabun tadi. Kemudian perlahan kita balikkan, bersihkan bagian punggung. Nah, setelah itu kita bilas dengan air bersih. Kita bilas seperti tadi tekniknya, caranya. Kemudian kita keringkan dengan handuk. Selanjutnya yaitu kita membersihkan bagian genitalia. Nah, untuk bayi laki-laki, cara untuk memandikannya yaitu tarik katup secara perlahan dan lembut dan sejauh-jauhnya. Kemudian bersihkan dengan gerakan memutar dan kemudian bersihkan ujung glans dengan gerakan memutar dan kembalikan kutub dengan segera setelah dibersihkan. Nah, caranya tadi kita bersihkan bagian kutub ini, kemudian kita tarik sejauh-jauhnya, kemudian kita bersihkan dengan cara memutar dan kembalikan kutub dengan segera setelah kita bersihkan. Kemudian yaitu kita bersihkan tadi dan keringkan daerah perineal. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita membersihkan genitalia semuanya. Nah, untuk pemberian bedak, lotion, minyak itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian yaitu untuk membersihkan tali pusatnya, ya ini dengan alkohol 70%.
Kemudian yaitu kita gunakan popok dengan lipatan ke depan dan berada di bawah tali pusat agar tali pusatnya dibiarkan terbuka saja. Kemudian gunakan pakaian bersih yang kita sudah siapkan tadi dan sesuaikan kondisi dengan lingkungan. Nah, selesai. Nah, kemudian yaitu kita memasuki tahap evaluasi. Nah, yang pertama yaitu kita bersihkan dan kembalikan peralatan mandi dan posisikan bayi dengan nyaman. Kita membereskan alat yang tadi kita gunakan dengan bersih. Kemudian yaitu perhatikan respon bayi setelah kita memandikan tadi. Kemudian kita mencuci tangan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan tadi. Selesai. Nah, baik, cukup sekian dari saya untuk cara memandikan bayi baru lahir dan perawatan tali pusat. Saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.